Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Buat kata yang pertama, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Yang karena Allah dengan rahmat-Nya telah melembutkan hati-hati kita dan telah meringankan langkah kita untuk menuju rumah Allah dan merangka untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Moga-moga setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi pengampun bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian juga duduknya kita hari ini di masjid Allah, di rumah Allah ini. Semoga Allah membangkitkan, meningkatkan derajat kita dalam kehidupan ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kemampuan dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada Jumat hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Artinya secara matematis setiap pergantian tahun maka umur kita bertambah setahun. Namun hakikatnya yang perlu kita sadari bahwa setiap pergantian tahun maka Allah telah mengurangkan jatah kita untuk hidup dunia ini setahun. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, semoga dengan bertambahnya umur kita, dengan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengisi tahun-tahun berikutnya, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditanya apakah tahun ini akan menjadi tahun yang akan baik bagi kehidupan kita, maka kita akan menjawab secara serentak, insyaallah tahun ini menjadi tahun yang terbaik dalam kehidupan saya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu kita jadikan momentum tahun baru Hijrah ini sebagai membangkit semangat bagi kita dalam mengisi hari-hari kehidupan kita di dunia ini kepada hari-hari yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 3 sikap yang harus kita lakukan paling kurang untuk mengisi setiap pergantian tahun, sehingga kita menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu mengabdi kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita saat itu. Oleh karena itu sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah diri. Ma huwa muhasabah? Muhasabah secara bahasa adalah menghitung-hitung, melihat-lihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Secara istilahi, muhasabah itu bisa dikatakan bahwa perenungan, introspeksi atau evaluasi yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang telah kita lakukan pada masa
tahun sebelumnya. Moga-moga dengan melakukan introspeksi evaluasi terhadap diri kita, semoga kita menjadi pembangkit semangat untuk memperbaiki lebih baik di tahun yang akan datang. Muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tahun ini lebih jelek, lebih buruk dari tahun yang lalu, maka itu orang-orang yang celaka. Dan bagi siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu, maka dialah orang-orang yang merugi. Apa yang bisa kita ambil sebuah iktibar dari pernyataan Imam Ali ini dalam kehidupan kita, bahwa manusia hidup itu berproses. Allah menciptakan manusia itu mempunyai dua kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, yaitu kekuatan akal dan kekuatan nafsu. Secara alamiahnya manusia, secara normalnya manusia, semua ingin kehidupannya stabil, kehidupannya lebih baik, kehidupannya menjadi sejahtera. Namun ingat, potensi nafsu juga bisa menghancurkan kehidupan manusia pada saat akal tidak mampu untuk mengawasi, untuk mengontrol nafsu tersebut. Karena ada nafsu, maka manusia punya keinginan-keinginan. Dan keinginan itu adalah alamiah, lumrah, normal, harus dimiliki oleh seorang manusia. Tanpa nafsu, maka manusia itu tidak ada keinginan. Tapi apabila manusia mengedepankan nafsu, maka taubahnya manusia itu sebagaimana makhluk Allah yang lain, itu binatang. Binatang yang ada yang pikirannya adalah makan, makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Kalau binatang hidup untuk makan, tapi manusia makan untuk hidup. Oleh karena itu, karena kita diberikan potensi akal oleh Allah, maka coba kita mengawasi, mengontrol nafsu yang kita miliki ini. Semoga apa yang kita cari di dunia ini adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta yang kita miliki, semuanya adalah tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muhasabah ini menjadi penting? Karena muhasabah menjadi penting karena untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan introspeksi evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan di masa lalu, di mana yang ada kelemahan, di mana ada kesalahan, di mana ada dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, kita introspeksi diri untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang, lebih-lebih di awal-awal tahun ini. Dengan sering kita melakukan introspeksi, evaluasi diri, insya Allah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat, dengan menghitung-hitung apakah ibadah saya selama ini sebelumnya itu sudah karena Allah niatnya atau karena lain, maka kita benarkan niat kita ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat kita untuk mencari sesuatu, tapi niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ibadah-ibadah kita lakukan sebelumnya itu lebih kepada ibadah-ibadah yang sifatnya riya, maka kita berintrospeksi diri. Semoga ibadah kita ke depannya tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur riya. Dan jika ibadah kita sebelumnya itu lebih kepada kelemahan-kelemahan, banyak kesalahan-kesalahan, banyak yang bolong-bolong yang kita lakukan, maka cobalah di tahun ini dengan semangat momentum tahun baru kita bersemangat kembali untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua prosesnya adalah melalui introspeksi. Mungkin selama ini kita jarang datang ke masjid taklim. Mari sama-sama di masjid yang mulia ini, hampir setiap malam ada masjid taklim. Mari kita hadir untuk memperbaiki kualitas ilmu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita diajarkan tajwid. Mari sama-sama kita datang untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita. Apakah Fatihah kita selama ini sudah benar atau tidak? Sehingga kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi baik. Ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita renungkan.
kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya muhasabah diri adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bermuhasabah adalah rangka kita memkualitaskan ibadah kita kepada Allah itu untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar azan muadzin di masjid, bersegeralah kita menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Mungkin selama ini kita banyak sholat sejenak sendiri-sendiri, tapi kita berkomitmen di tahun baru ini untuk kita melaksanakannya secara berjamaah di masjid-masjid. Ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Kewajiban kita adalah hanya berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara vertikal ubudiyah secara ilahiyah maupun ubudiyah secara horizontal secara manusia. Karena dalam agama kita itu ada dua ibadah. Ibadah mahdhah itu ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara individu, ada namanya ibadah ghairul mahdhah, yaitu ibadah sosial kita secara muamalah sesama manusia. Kita perbaiki kualitas komunikasi kita perbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin selama ini kita sering melakukan sakit hati kepada rekan kita, saudara-saudara kita, maka ke depan kita berusaha untuk tidak lagi melakukan sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain, bahkan juga merugikan diri kita sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya muhasabah yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Mungkin tahun-tahun sebelumnya banyak silah, apakah itu komunikasi sikap kita kepada saudara kita sehingga sampai membuat dia sakit hati, maka ke depan kita berusaha untuk minta maaf dan kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati-hati saudara-saudara kita. Kita sering duduk bersenda gurau di kopi sambil menikmati secangkir kopi, tapi bahasa lidah ini tidak bertulang. Lidah ini menjadi harimau bagi kita. Ketika kita tidak bisa mengontrol lidah, dan lidah itu akan menjadi sebuah binasa kepada orang yang memiliki lidah. Karena lidah ini mudah mengucapkan, tapi cukup susah untuk mempertanggungjawabkan. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis, ya ayyuhalladzina amanu yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatakanlah baik. Jika kamu tidak mampu berkata baik, aw liyasmut, kata Rasul, maka diam itu lebih bagus. Orang bijak mengatakan diamnya orang itu emas, bicaranya orang itu adalah binasa. Hari ini banyak orang berbicara, tidak ada arah dan tujuan bicara, sehingga banyak menyentuh hal-hal yang menyakiti hati-hati saudaranya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengan momentum tahun baru ini mengontrol diri, berbicara sepatutnya, berbicara semaunya saja, tapi tidak boleh melebihi. Yang penting-penting saya kita katakan, yang tidak penting tidak usah kita bicarakan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya muhasabah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas diri. Semua manusia memiliki potensi. Kita sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah ini punya potensi masing-masing. Untuk menggali potensi kita itu mulai kita mulai dengan perenungan, dengan menganalisis, dengan berpikir, dengan melihat. Tanpa ada perenungan, tanpa ada introspeksi, kita tidak mampu untuk menggali potensi yang kita miliki. Dengan potensi yang kita miliki ini, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, samping kita untuk menata kehidupan di dunia, namun kita yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, pentingnya muhasabah adalah menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Ini yang penting sekali. Matlamat akhir hidup kita adalah menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam doa selalu kita mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kehidupan dunia ini kehidupan yang baik, dan kita juga berdoa kepada Allah semoga kehidupan kita di akhirat kehidupan yang lebih baik.
Ini merupakan prinsip kita yang pertama ketika kita ingin berhasil hidup di tahun baru. Sikap yang kedua adalah hijrah. Kalau kita lihat literatur, makna hijrah itu ada 4 secara bahasa. Yang pertama, makna hijrah itu melangkah. Yang kedua, makna hijrah itu adalah berpindah. Yang ketiga, makna hijrah itu adalah merubah. Dan yang keempat, makna hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Melangkah dari yang tidak baik menuju yang baik. Merubah dari sebuah kehidupan yang tidak baik menuju sebuah kehidupan perubahan yang signifikan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan meninggalkan kehidupan yang buruk untuk menuju kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan setiap perbuatan, setiap tindakan yang bisa menghancurkan diri kita, menghancurkan umat, kepada menuju kehidupan yang aman, sejahtera, damai, sebagaimana yang diharapkan oleh semua makhluk Allah, juga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi makna hijrah ini apabila kita bahas panjang, karena waktunya sangat singkat. Hijrah adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang manusia. Imam Syafi'i dalam sebuah majelis di suatu hari mengatakan kepada anak didiknya, wahai anak-anakku, wahai anak muridku, janganlah kamu mencukupkan dirimu mencari ilmu pada diriku. Kita tahu siapa itu Imam Syafi'i. Ilmu Syafi'i itu adalah imam yang sangat luar biasa keilmuannya, yang mampu menghafal Al-Quran sejak kecil, sejak dari kandungan. Begitulah Imam Syafi'i. Kalau dia berjalan mendengar itu terekam apa yang dia dengar. Itu kekuatan Imam Syafi'i yang menjadi imam panutan kita dalam beramaliyah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, hijrahlah kamu, cari ilmu di luar sana, jangan kau cukupkan ilmumu dengan diriku. Oleh karena itu, Khatib mengajak kepada generasi penerus bangsa, generasi hari ini, generasi Islam, mari kita hijrah untuk mencari ilmu, untuk mencari pengalaman, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jangan Anda terlena dengan posisi, bahasa saya itu posisi aman. Jangan kita menganggap posisi aman kita nggak mau hijrah. Tapi dengan hijrah kita akan mendapatkan sebuah alam yang berbeda dengan alam yang selama ini kita ikuti. Kita akan berjumpa dengan rekan-rekan baru. Jadi tidak pernah takut kita meninggalkan orang tua, teman di tempat kita, tapi di sana di tempat kita hijrah, kita merantau akan menemukan itu semua. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sikap yang perlu kita lakukan adalah untuk kita istiqomah dalam pelaksanaan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat istiqomah ini sangat mutlak diperlukan. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah kekokohan diri, keyakinan terhadap apa yang kita yakini. Kita memperkokohkan diri. Kita istiqomah adalah mengiltizamkan diri dalam hati secara kuat bahwa kalau pada tahun ini saya ingin berubah, maka saya akan berubah selamanya untuk yang baik. Kita siap untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jika hari ini kita banyak terjebak dengan judi online, kasih tiup judi online, masuk tahun baru Hijriah ini, tinggalkan semua praktek judi online. Kita sedih hari ini, banyak anak-anak muda terkontaminasi dengan judi online, sehingga semangat untuk dia hidup ini banyak ditinggalkan di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, jadikanlah momentum tahun baru ini bagi kita semua yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita mengisi dengan 3 cara. Yang pertama adalah selalu bermuhasabah diri untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, mari kita lakukan hijrah, dan hijrah ini setiap saat bisa kita lakukan dimanapun kita berada untuk
kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tetap istiqomah dalam sebuah keadaan baru yang sedang kita lakukan, supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.